231 mematahkan tahayul setan besar. Setelah mencari sebentar, Ningsi mengenakan kamisol berpayet perak, celana kulit ketat, dan tumit 5 inci. Dia kemudian memakai riasan smoky, ibunya tidak akan mengenalinya. Orang-orang tahu bahwa pada tengah malam Cinderella mengenakan gaun cantik dan mengendarai kereta labunya ke istana untuk melihat sang pangeran. Dia di sisi lain, merias wajahnya di tengah malam, dan pergi ke klub malam untuk melarikan diri dari iblis besar. Hei! 2 hari terakhir ini, Lu Tingxiao sibuk, pada saat ini ia harus bangun, kan? Ningsi pergi ke balkon, ke arah ruang kerja dan cukup yakin, Lu Tingxiao masih di sana dengan lampu meja menyala. Jadi, dia dengan tegas berlari dan mengetuk pintu. Dia mencoba untuk memflashnya, membutakan matanya. Bang bang bang, ada 3 ketukan di pintu, jeda ketika langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka. Lu Tingxiao berharap melihat orang-orang di luar, terlihat sedikit terkejut. Kamu. Saya punya teman mengajak saya keluar untuk minum jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Kata Ningsi, menantikan reaksi Lu Tingxiao. Ekspresi terkejut Lu Tingxiao menghilang dan dia mengangguk seolah tidak memperhatikan pakaiannya yang berlebihan. Baiklah, bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, saya tidak perlu meminta sopir untuk membawa Anda dengan benar. Ningsi hanya menatap kosong, iya, tidak. Saya berencana mengendarai sepeda saya, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menghibur kemudian berbalik untuk pergi. Lu Tingxiao tiba-tiba mendatanginya. Apa yang dia mau? Ningsi tanpa sadar mengambil langkah mundur, tetapi masih tidak luput dari tangan Lu Tingxiao. Jari-jarinya menyentuh cuping telinganya dan dengan lembut diperas. Rambut tubuh Ningsi berdiri satu persatu, dan tatapannya yang bingung mendarat di Lu Tingxiao. Mulut Lu Tingxiao bengkok tak terlihat dan dia menunjuk ke titik di mana dia menyentuh. Kamu punya tikus hitam kecil di sini. Jadi, apa hubungannya tikus mondok dengan apapun? Otak Ningsi sudah dalam kekacauan, dia tidak bisa memahami logikanya saat ini. Anda mengenakan pakaian dan rias wajah ini sehingga meskipun kebanyakan orang tidak mengenali Anda, tahi lalat ini sangat ikonik dan benar-benar terbuka. Lebih baik jika Anda menutupi. Saya kata Lu Tingxiao. Saya kata Lu Tingxiao. Ningsi berdiri 2 langkah dan berkata, ini hanya tahi lalat. Tidak ada yang akan memperhatikan itu. Hati-hati. Yah, kamu tidak masuk akal. Aku akan pergi dan mengenakan anting-anting besar untuk menutupinya. Bagus. Setelah konfrontasi singkat, Ningsi akhirnya berjalan menjauh dari pintu. Putaran baru saja dimulai, jadi bagaimana dia sudah kehilangan ini? Tidak. Dia harus menghancurkan tahayul iblis besar. Bar. Ningsi menikmati kesenangan yang jarang terjadi dengan duduk sendiri di sebuah bar, memesan sebotol anggur, dan menuangkannya atas kebijakan Anda sendiri. Dia memegang gelasnya dan menatap tanpa minat ke lantai dansa, penuh dengan orang-orang yang menari dengan tidak sehat. Klub malam dan bar, dari semua tahun-tahunnya di luar negeri tidak lagi segar dan baru baginya. Peragaan yang ia lihat tidak lagi lucu baginya. Sebotol anggur di perutnya, Ningsi juga memesan botol kedua. Alkohol itu tidak membuatnya rileks, tetapi membuatnya semakin kesal. Pada saat ini, seorang pria yang membawa segelas anggur di tangannya mendatanginya, Nona, butuh pria. Pria itu terlihat seperti berusia lebih dari 30 tahun, berpakaian, berpenampilan, dan bertingkah seperti elit. Pada saat itu, dia perlu minum sebotol anggurnya, ada banyak pria yang memperhatikannya di bar. Tapi Ningsi terlihat seperti veteran, sebagian besar orang tidak berani menembaknya. 232 Jika Anda tidak segera bergerak, Anda akan menjadi hijau. Ningsi melirik jari manis kiri pria itu. Meskipun dia tidak memakai cincin kawinnya, jelas ada lingkaran kulit yang lebih terang. Jelas bahwa dia melepasnya untuk malam menjemput gadis-gadis. Oh ya, Ningsi menjawab dengan patuh, bersandar malas. Wajah pria itu berkilau dengan sinar cahaya, bisakah aku duduk? Tentu saja, Ningsi tersenyum lembut padanya, dan dia mengambil petunjuk yang jelas. Kebahagiaan pria itu tidak bisa disembunyikan, dan dia memulai jalur pick-up standarnya, apakah kamu sedang dalam mood yang buruk? Ningsi menghela nafas, ya, aku jatuh cinta. Kamu sangat cantik, bagaimana Anda bisa memiliki masalah romantis? Pria mana yang begitu bodoh untuk putus denganmu? Dia menjawab, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Akulah yang mencampakkannya. Ahem,
Itu pasti berarti kamu marah sekarang. Iya nih, saya hanya datang ke klub malam untuk mencari kencan, hanya untuk bermain-main, tapi setelah dia tahu, dia membuat keributan besar tentang hal itu, bukankah itu menjengkelkan? Pria itu tercekat tak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia menemukan garis-garis ini begitu akrab? Kedengarannya seperti keluhan yang dia buat pada teman-temannya barusan tentang istrinya membuat keributan sepanjang hari. Namun, dia terpesona oleh perilaku wanita di depan matanya, jadi dia tidak menyadari bahwa dia telah ditipu olehnya. Setelah 3 putaran minum, mereka berjalan keluar dari bar bersama. Kemana kita akan pergi, Junlai atau Mingsu? Pria itu bertanya dengan tidak sabar. Kenapa kita harus pergi ke hotel? Hanya di sini Ba. Ningxi menarik pria itu ke gang di samping. Pria itu dengan terengah-engah, lalu menekannya ke dinding. Ya, kamu benar, melakukannya di sini lebih merangsang. Ketika mereka berbicara, mereka tidak memperhatikan bahwa di daerah yang berjarak 5 langkah, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor diparkir dengan tenang di sana. Di dalam mobil, tidak peduli seberapa tenang Lu Tingxiao, saat ini lapisan es tebal telah terbentuk padanya. Dan di sampingnya, Lu Jingli sudah menyesal sampai ususnya berubah hijau. Karena dia punya firasat yang kuat bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi malam ini, jadi dia tidak tidur sepanjang malam, dan memang, dia secara tidak sengaja melihat melalui jendelanya Ningxi, diikuti oleh saudaranya, meninggalkan rumah, sehingga dia tanpa malu-malu mengikuti sudah selesai, tapi dia tidak akan pernah membayangkan. Banyak hal telah berkembang ke tahap ini. Dia segera tidak dapat menahan wajah kakaknya, yang sangat menakutkan sehingga bisa menghentikan bayi yang kelaparan untuk menangis. Menyaksikan tangan babi pria itu menyentuh pinggang Ningxi, bahkan jika Lu Tingxiao adalah orang abadi yang turun ke bumi, daya tahannya seharusnya sudah putus. Lu Jingli bisa mengatakan, bahwa kesabaran Lu Tingxiao memakai tipis, setipis helai rambut, saudaraku, apakah kamu tidak akan bergerak? Suara Lu Tingxiao sedingin besi, ayo tunggu. Lu Jingli sangat cemas sehingga dia tidak bisa diam, lihatlah mereka. Apa yang kamu tunggu? Jika Anda tidak segera bergerak, Anda akan menjadi hijau asteris. Meskipun Little Kiki telah banyak mengalami penurunan selama 2 tahun ini, tapi dia memiliki catatan buruk, sulit untuk berubah demi kebaikan, tetapi untuk menjadi buruk lagi, itu sangat mudah. Suara Lu Tingxiao sedingin besi, ayo tunggu. Lu Jingli sangat cemas sehingga dia tidak bisa diam, lihatlah mereka. Apa yang kamu tunggu? Jika Anda tidak segera bergerak, Anda akan menjadi hijau asteris. Meskipun Little Kiki telah banyak mengalami penurunan selama 2 tahun ini, tapi dia memiliki catatan buruk, sulit untuk berubah demi kebaikan, tetapi untuk menjadi buruk lagi, itu sangat mudah. Lu Tingxiao, diam. Tepat ketika Lu Jingli menutup matanya karena dia tidak berani melihat lagi, tangisan menusuk terdengar. Suara ini tidak benar, Lu Jingli segera membuka matanya, lalu melihat pria itu mencengkeram darah kehidupannya, teriakannya lebih menyedihkan daripada babi ketika disembelih. Segera setelah itu, Ningxi menendangnya lagi, pria itu jatuh dengan keras ke tanah menghadap ke bawah, dan ketika dia hendak bangun, dia diinjak oleh Ningxi di punggungnya, dagunya di tanah, dan darah segar menetes ke tanah, dari sudut bibirnya. Lu Jingli merasa sakit hanya melihat pemandangan itu, dia tidak tahan untuk menyaksikannya lagi dan menutup matanya, kakak ipar sangat brutal, 233 menikmatinya bersama, bukan menikmatinya sendiri. Seri gerakan Ningxi sempurna, sehalus air yang mengalir, itu seperti dia sering melakukan hal-hal semacam ini. Pada akhirnya, dia mempertahankan postur kakinya yang menginjak punggung pria itu, siku di lututnya, sementara wajahnya yang seperti peri sebelumnya telah menjadi huligan, penuh percaya diri dan arogansi, berikan aku teleponmu. Bajingan itu dipukuli sampai dia merasa pusing dan bingung, dan tanpa kekuatan untuk melawan, dia hanya bisa meminta belas kasihan, ponsel saya ada di saku saya, dompet saya ada di sana juga, ada juga cincin di tas saya akan memberikan semuanya padamu. Tolong hindarkan aku, pahlawan. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa mengambil gadis akan menghasilkan perampokan. Dan perampok ini sangat cantik. Juga, dengan keterampilan bertarung dan aura pembunuhan yang menakutkan, sekali lihat dan Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah profesional. Ningxi tidak peduli bahwa bajingan ini disalahpahami, dia mengeluarkan teleponnya, lalu menyerahkannya kepadanya, beri aku tanganmu, bantu paman besar membukanya. Unlock, apa yang ingin Anda lakukan? Bajingan itu dengan hati-hati bertanya. Ningxi menamparnya ketika dia mendengar ketidaksetujuannya, hentikan omong kosongmu dan buka saja.
Apakah Anda percaya bahwa saya akan menonaktifkan mainan 3 inci di bawah? Aku akan membukanya. Saya akan segera membukanya. Bajingan itu begitu-begitu takut wajahnya berubah pucat, dan dia dengan cepat membantunya membuka kunci telepon. Ningsi melihat melalui kontaknya dan menemukan nomor istrinya, lalu memutar panggilan video. Segera, telepon terhubung. Di dalam telepon, wajah seorang wanita muncul, dia bisa mengatakan bahwa wanita itu memiliki pendidikan yang baik, tetapi mungkin karena pekerjaan rumah jangka panjang dan kurangnya pengetahuan untuk menjaga kesehatannya, dia tampak kuyuh dan pucat. Ini adalah citra seorang istri yang dibenci oleh suaminya yang bajingan. Siapa kamu? Wajah wanita itu berubah warna ketika dia melihat wajah menyilaukan Ningsi, lalu dengan lelah berkata, aku tidak peduli siapa kamu, dia bisa bersama siapapun yang dia suka, aku sudah mempersiapkan menceraikannya, dan aku tidak ingin sepeser pun, jadi di masa depan, dia tidak ada hubungannya denganku. Jangan mencari saya lagi. Ningsi terlihat menyesal bahwa dia tidak memenuhi harapannya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menghindarkannya dengan mudah? Saudari ini, kamu benar-benar terlalu baik. Wanita itu tidak berharap bahwa Ningsi tidak bermain sesuai aturan, dan tidak bisa membantu tetapi bingung, wajahnya waspada, apa maksudmu? Ningsi melengkungkan bibirnya, dan mengalihkan kamera ponsel ke tempat sampah yang telah dipukuli hitam dan biru sampai wajahnya menjadi bengkak, lihat. Setelah memiliki pandangan yang jelas tentang pria di dalam telepon, wanita itu benar-benar terpana. Kalian berdua, ini. Ningsi tertawa kecil, bagaimana? Apakah kamu merasa baik? Setelah sekian lama, wanita itu tersentak dari itu, meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi melihat pria yang dipukuli, dia tanpa sadar menjawab, N. Setelah berbicara, ada sedikit rasa pahit di wajahnya. Suatu ketika dia memiliki luka kecil, dia akan sangat khawatir dan tegang, tetapi melihat kondisi menyedihkannya hari ini, dia hanya merasakan sukacita. Oh itu bagus. Alasan saya melakukan panggilan ini bukan karena alasan lain. Saya berpikir bahwa daripada menikmati ini sendirian, saya harus berbagi kegembiraan, jadi saya meminta Anda untuk melihatnya, agar semua orang dapat menikmatinya. Ning berkata dengan nada malas dan santai. Wanita itu masih memiliki pandangan tercengang, karena dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi situasi aneh ini. Adapun sampah di bawah kaki Ningsi, wajah kepala babi saat ini sangat bengkok. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wanita ini tidak hanya mempermalukannya secara fisik, tetapi juga secara mental, memungkinkan istrinya, yang selalu memujanya, untuk melihat sisi dirinya yang membosankan dan malu ini. 234 Pelindung Cinta dan Keadilan. Wanita ini tidak mencari uang atau kekayaan, jadi mengapa dia membuatnya menderita? Sungguh sial nasibnya, untuk menghadapi orang aneh seperti itu. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa, ada yang lebih buruk yang akan terjadi. Ningsi tiba-tiba teringat sesuatu, menamparkan dahinya sendiri, lalu mengingatkan wanita itu, benar, aku akan mengirimkan rekaman percakapannya dengan teman-teman anjingnya ketika aku kembali, untuk membuktikan bahwa dia berselingkuh. Kenapa dia tidak memberi uang sepeser pun setelah perceraian? Apakah tengkorakmu rusak? Ambil apapun yang harus diambil dan tidak sepeser pun. Apakah kamu mendengarkan? Ya bu. Wanita itu tercengang oleh aura Ningsi, dan tanpa sadar menjawab. Ningsi mengangguk puas, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, harus seperti ini, begitu Anda punya uang, tipe pria apapun yang Anda inginkan, akan ada, bahkan jika tidak ada yang tulus, setidaknya Anda dapat meningkatkan beberapa anak laki-laki mainan yang taat dan tampan. Dan jika mereka menentang Anda dapat menggantinya kapan saja. Seberapa bagus itu? Wanita. Bajingan. Lu Jingli, yang tidak jauh. Dia benar-benar merasa bahwa ipar perempuan itu sangat masuk akal. Lu Ting Xiao. Melalui telepon, wanita itu penuh keraguan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, terima kasih. Tapi, siapa kamu? Mengapa kamu membantu saya? Apakah saya mengenal Anda? Ningsi melihat kamera, dan tersenyum, sama-sama, Anda bisa memanggil saya Lei Feng. Setelah menutup telepon, dia menendang sampah itu, dan berjalan dengan susah payah. Lu Jingli rahan terjatuh, saudaraku, ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan, tapi aku tidak bisa menahannya. Kakak ipar terlalu tampan Aku hampir masuk, cintanya. Lu Ting Xiao memang punya energi untuk memperhatikan Lu Jingli yang bersemangat. Dengan lelah dia menjepit ruang di antara alisnya. Dia memiliki ekspresi seseorang yang baru saja selamat dari bencana. Lu Jingli,
Dengan wajah penuh kekaguman, memandang saudara kandungnya, saudara masih paling bijak, jika Anda tidak menahan diri, kami tidak mungkin melihat pemandangan yang begitu indah. Setelah berbicara, Lu Jingli memiliki ekspresi yang penuh dengan pikiran, dengan gembira berkata, omong-omong, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Semua orang Ningxi berkencan saat itu, meskipun saya hanya memiliki daftar beberapa orang, tetapi semua orang itu adalah sampah, dan akhirnya semuanya dibuang oleh Ningxi, termasuk Jiang Muye. Jika Anda mengaitkannya dengan fakta bahwa Jiang Muye selalu menghindari topik saat dia berkencan dengan Ningxi. Katakanlah, ketika Ningxi berkencan dengan semua bajingan itu, apakah situasinya sama dengan hari ini? Umpan kemudian menghukum mereka, melaksanakan surga, melindungi cinta dan keadilan. Mendengarkan nada suara Lu Jingli yang memiliki penemuan besar, wajah Lu Tingxiao tidak memiliki sedikit pun fluktuasi. Dia tidak pernah percaya bahwa dia adalah tipe orang seperti itu. Bahkan jika itu nyata, itu tidak masalah. Setelah merawat bajingan itu, Ningxi bersenandung saat mengendarai sepedanya, merasa segar dan dia dalam semangat yang baik. Memang, menyalahgunakan sampah adalah cara paling efektif untuk mengurangi stres. Ningxi melihat waktu di teleponnya, itu baru jam 4 pagi, masih terlalu pagi, dia harus menunggu sampai setidaknya jam 6 sebelum dia bisa pulang. Karena itu adalah waktu di mana dia bisa bertemu Lu Tingxiao di ruang tamu. Jadi, setelah berpikir sejenak, Ningxi berbalik oleh belokan dan menuju ke sisi barat kota. Setengah jam kemudian, dia mencapai tepi sungai. Setelah memarkir sepedanya, dia berjalan menuju rumput lembut dan duduk. Sementara itu dia bisa bersantai dalam angin dan menjadi sadar. Juga, ada keuntungan lain ke tempat ini, yaitu, ada banyak nyamuk. Setelah berbaring, dia bergumam pada dirinya sendiri, nyamuk. Ah nyamuk, sudah waktunya makan, datang dan gigit aku dengan cepat. 235 ini jelas Hiki. Karena tempat itu sangat kosong, mobil tidak mungkin tidak terlihat, sehingga mereka hanya bisa parkir di tempat yang jauh. Untungnya, Lu Jingli selalu membawa bersamanya kamera mikro yang sekecil lalat, dan lebih jauh lagi, itu adalah kamera inframerah, yang berarti dapat digunakan dalam gelap. Saat ini membuat suara mendesing, terbang ke langit, di atas kepala Ningxi. Hahaha, saudara, aku sudah bilang bahwa aku akan berguna jika kamu membawa aku. Lu Jingli sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga kamu hampir bisa melihat ekornya bergoyang-goyang. Di layar mobil, Ningxi terlihat berbaring di rumput di bawah langit malam, bibirnya terlihat bergerak dan mengatakan sesuatu seperti, nyamuk, datang dan gigit aku dengan cepat. Apakah kakak ipar minum terlalu banyak? Mengapa dia secara khusus datang ke sini untuk memberi makan nyamuk? Lu Jingli terdiam. Lu Tingxiao tidak berbicara, sepertinya situasinya tidak aneh sama sekali, dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada gadis di dalam layar. Setelah Ningxi mulai rileks, alkohol mulai menendang dan tertidur saat dia menutup matanya. Dia bisa dengan muzili mendengar suara gemerisik langkah kaki, dan suara nyamuk yang berdengung perlahan menghilang. Tubuhnya yang dingin karena angin malam ditutupi dengan sesuatu yang hangat. Saat dia merasakan atmosfer yang akrab, jejak kesadaran terakhir yang dia perjuangkan untuk pertahankan telah benar-benar menghilang. Dia selalu sendirian, dan dengan demikian dia tidak pernah berani sepenuhnya mabuk. Dia tidak memperhatikan kapan, tapi sebenarnya ada seseorang yang bisa membuatnya merasa yakin ketika mabuk. Lu Tingxiao membantunya mengusir nyamuk, melepas mantelnya dan menutupi tubuhnya, lalu menggunakan lengannya sebagai bantal untuk menopang kepalanya, agar rumput tidak memotongnya. Gadis itu mencengkeram pakaiannya, dan tidur nyenyak. Meskipun riasan di wajahnya sangat tebal, ekspresi polos dari wajah tidurnya membuatnya tampak seperti anak murni yang naif, yang orang tidak bisa tidak merasa kasihan pada. Ketika Ningxi bangun, langit putih pualam. Melihat saat itu, sudah jam 5.30. Ketika Ningxi bangun, langit putih pualam. Melihat saat itu, sudah jam 5.30. Dia hanya memejamkan mata untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba tidur selama ini. Ningxi menepuk pantatnya dan bangkit, lalu melihat tubuhnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa tidak ada banyak gigitan nyamuk, tetapi mereka cukup untuk digunakan. Dia berpikir bahwa tubuhnya akan dipenuhi dengan gigitan nyamuk karena tidur begitu lama. Jika seperti itu akan terlalu berlebihan, menyebabkan efeknya tidak sebesar yang seharusnya. Ada hal lain yang terasa sangat aneh juga. Saat ini adalah awal musim gugur, dan tempat itu berada di tepi sungai, tetapi ketika dia bangun, tubuhnya terasa hangat, tanpa jejak dingin. Mungkin alasannya adalah karena dia minum terlalu banyak.
Setengah jam kemudian, Ningxi kembali ke rumah Lu. Waktu terjadi pada pukul 6. Di ruang tamu, Lu Tingxiao seperti biasa, seorang perwira veteran melihat, saat ini minum teh dan membaca koran. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Lu Tingxiao, pagi. Ningxi berjalan ke ruangan, dan berinisiatif untuk menyapa. Pagi, kamu kembali. Lu Tingxiao mengangkat kepalanya dari koran. Ningxi diam-diam mengamati ekspresi Lu Tingxiao, lalu menyadari bahwa terlalu sulit untuk mengamati ekspresi seseorang dengan kelumpuhan wajah. Sebagian besar waktu, ia tanpa ekspresi, seperti saat ini. Ningxi tidak menyerah, duduk di sofa yang berlawanan, dan bahkan menyentuh lehernya dengan sengaja. Duduk sedekat ini dia seharusnya bisa memperhatikan, kan? Memang, mata Lu Tingxiao berkeliaran di tanda merah ambigu di lehernya dan kulitnya yang telanjang, dan segera setelah itu, kerutannya semakin dalam. Ningxi berpura-pura seolah-olah dia tidak menyadarinya, dan menguap, sangat mengantuk, itu sangat melelahkan. Mengapa tubuhmu digigit nyamuk untuk keadaan ini? Tanya Lu Tingxiao. Puff, batuk-batuk-batuk, Ningxi hampir mati tercekik oleh air liurnya sendiri. Serius. Dalam situasi di mana aku berpakaian seperti ini ke klub malam kemudian pulang hanya di pagi hari, sebagai orang dewasa normal, melihat semua tanda-tanda yang ambigu, bukankah hal pertama yang muncul adalah cupang? Selanjutnya 236 dominasi satu sisi.